Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Senang sekali pada sesi kita yang berikut ini kita akan membahas kembali sebuah topik yang tidak kalah menariknya. Teman-teman, tentu teman-teman masih ingat ya, pada pertemuan sebelumnya Anda membahas sebuah topik penting terkait sosialisasi dan hambatan sosiologis dalam kepariwisataan. Nah, pada topik lanjutan ini, kita masuk ke modul ketujuh. Kita akan berbicara mengenai perubahan sosial akibat kepariwisataan. Pada topik kali ini, kita akan melihat lebih jauh perubahan sosial seperti apa yang terjadi dalam konteks kepariwisataan. Pariwisataan membawa banyak perubahan. Di dalamnya juga banyak interaksi-interaksi yang terjadi. Nah, topik kali ini akan mengantar kita memasuki tema tentang perubahan sosial. Ada 7 poin penting yang akan dibahas setidaknya dalam topik ini. Mulai dari perubahan sosial, seperti apa yang terjadi dalam ke dunia kepariwisataan. Kemudian kita akan melihat definisi perubahan sosial itu. Kita akan melihat dilema status quo-nya, kemudian jenis masyarakat, sampai dengan cara cerdas dalam menghadapi perubahan sosial dalam dunia kepariwisataan. Nah, sebagai pembuka, saya ingin mengajak Anda untuk memahami terkait dunia pariwisata pada saat ini. Menurut data dari Kementerian, dari Portal Indonesia, Portal Informasi Indonesia, pariwisata menjadi salah satu tulang punggung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Nah, tanda-tandanya sudah bisa kita lihat sepanjang 2023, ada 11,68 juta kedatangan wisatawan mancanegara. Angka ini melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 6 juta sampai 8,5 juta kedatangan. Nah, meskipun angka ini masih belum melampaui kunjungan sebelum masa COVID-19 pada tahun 2019, kontribusi turis asing ini sudah mendongkrak devisa pariwisata Indonesia yang menembus angka 14 miliar US dollars atau setara dengan 218 triliun rupiah. Padahal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia pada tahun lalu menargetkan devisa sebesar 7 sampai 9,9 miliar US dollars. Nah, Kementerian Pariwisata mengatakan bahwa kontribusi sektor parekraf ini pada tahun lalu itu terhadap GDP kita atau PDB kita itu sudah mencapai 3,9%, dan nilai tambah ekonomi kreatifnya mencapai 1.414,77 triliun rupiah. Nah, ini adalah angka yang sangat luar biasa, menunjukkan bagaimana perkembangan ekonomi kreatif kita ini menjadi lokomotif masa depan Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sektor tenaga kerja, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu juga mencapai hampir 50 juta. Ya, komposisinya 24,41 juta itu berasal dari jumlah tenaga kerja pariwisata, dan yang lainnya tenaga kerja ekonomi kreatif mencapai 24,92 juta. Nah, Kemenparekraf menjalankan program Karisma Event Nusantara sepanjang tahun 2023. Nah, dari seluruh event yang berlangsung, itu menunjukkan bahwa adanya pergerakan 7,4 juta wisatawan. Perputaran uangnya mencapai 12,4 triliun rupiah, dan lebih dari 11.400 UMKM yang mengikuti acara ini. Ada 143.200 pelaku seni dan event yang terlibat. Nah, event seperti Powerboat Danau Toba 2023, ada konser musik seperti Coldplay, Blackpink, ini ternyata mampu menyedot puluhan ribu gitu ya, orang untuk berkunjung ke Indonesia. Nah, peningkatan produksi barang dan jasa di Indonesia pada tahun 2023 itu mencapai 212,9 miliar rupiah. Nah, harapannya tentu tahun ini akan semakin meningkat. Itu diperlukan adanya sinergi ya. Mungkin Anda sudah mendengar Kemenparekraf menggulirkan sebuah program
aksi selaras sinergi atau akselerasi, yaitu program pendampingan dan peningkatan kebermanfaatan dari 12 produk unggulan dan 5 destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Candi Borobudur, Danau Toba, di Kupang, Mandalika, dan Labuan Bajo. Nah, tentu kita menyadari teman-teman dari informasi-informasi ini banyak sekali perubahan-perubahan sosialnya kalau kita kaitkan dengan topik kita kali ini. Nah, nanti Anda silakan membaca modul, Anda melihat ada perubahan sosial yang terjadi di dunia kepariwisataan kita. Fenomenanya seperti apa gitu ya. Kemudian perubahan sosial itu definisinya seperti apa? Karena ada Sukamto itu mendefinisikan beberapa perubahan sosial ya. Kemudian ada dilema status quo. Kemudian seperti apa jenis masyarakat dalam hubungan dengan perubahan sosial. Kemudian diajak melihat juga ketidakpahaman masyarakat akan perubahan sosial itu seperti apa. Mungkin Anda pernah mendengar istilah internalisasi, sosialisasi, enkulturasi, difusi, gitu ya, dan akulturasi. Nah, ini beberapa poin-poin penting yang kita akan dalami. Oke, itu sebagai pengantar untuk topik kali ini. Semoga membantu Anda untuk mendalami dan memahami topik kali ini. Oke, selamat belajar. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Selamat belajar.